Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini ketemu sama aku lagi teman-teman. Diawali dengan aku matiin lampu untuk penerangan jalan itu ya teman-teman, sama penerangan halaman depan. Terus aku tuh ketemu bunga turi, ada beberapa tempat bunga turi jadi aku petik dong. Dan aku masukin lagi ke kotak supaya buat dikumpulin lagi nanti kalau ada panen lagi baru aku masak kalau udah banyak ya. Nah selanjutnya aku tuh bersih-bersih dapur nih, gercep aja karena pagi ini bakal banyak kerjaan. Setelah aku bersih-bersih dapur, aku mau beres-beres kamar. Tadi malam anak-anak pada kepanasan, jadi semuanya nyerang ke sini teman-teman. Nah, pintu kamar tuh memang nggak pernah aku kunci ya teman-teman, karena kadang-kadang anak-anak tuh bisa kalau kepanasan gitu bisa ke kamar aku, karena memang AC di rumah ini cuma ada satu, cuma di kamar aku aja. Belum ada rezekinya lebih untuk beli AC untuk kamar mereka ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku bilang kalau kepanasan masuk aja ke kamar mama nggak apa-apa. Terus itu aku lipat-lipat kasur gulungnya itu aku beli di Shopee, murah harganya cuma 385.000, tapi empuk ya teman-teman, mereknya Uniland. Boleh kalau teman-teman siapa tahu kepengen beli gitu bisa cari di situ juga. Ukurannya 120 kali 100 ya 120 kali 190 gitu teman-teman. Terus aku juga mau bersihin tempat tidur aku. Ini tadi pagi setelah aku bangun, aku suruh si adek buat naik ke sini karena dia kena tidur di lantai cuma beralaskan kain gitu ya teman-teman. Jadi papanya juga udah bangun, jadi ya udahlah tempat tidurnya kosong, aku suruh dia naik ke sini. Lanjut aku mau sapu-sapu kamar. Nah untuk sapu-sapu kamar ini aku cuma nyapu kamar aja ya teman-teman, aku nggak nyapu yang lain karena bagian dapur dan teras itu dari bagian kakak. Terus mama nyapu bagian dalam itu, aku mau nyapu, mau nerusin dari kamar ke ruang tengah itu nggak dibolehin sama mama, katanya aku disuruh ngurus dapur aja. Jadi aku cuman nyapuin kamar aja, terus sampahnya aku taruh depan pintu, selanjutnya mama yang ngelanjutin bawa ke luar gitu ya. Nah ini suasana kamar aku alhamdulillah udah bersih. Langsung aku ke dapur. Nah sekarang aku mau masak. Untuk ikan-ikanan ini aku tinggal punya ini aja, sisa ayam sedikit nggak nyampe sekilo. Terus untuk sayur-sayurnya juga ini pokoknya pembersihan kulkas ya teman-teman. Jagung itu juga jagung yang udah 1 bulan yang lalu aku beli, tapi aku taruh di freezer dan alhamdulillah sampai saat aku mau masak ini tidak ada perubahan. Jadi daging biji buahnya itu tetap gemuk-gemuk, montok-montok dan gak kempes gitu teman-teman. Jadi sekarang aku udah tahu kalau naruh jagung itu lebih baik di freezer, karena kalau kita mau pakai misalnya kita mau naruh sampai lebih dari 2 minggu itu alhamdulillah aman gitu teman-teman. Rencananya besok aku tuh mau belanja, tapi karena aku ada janji buat nemenin adeknya teman Pak suami. Nah adeknya itu baru datang dari Jawa gitu teman-teman, baru merantau ke sini ke Kalimantan ikut kakaknya. Jadi belum tahu jalan, belum tahu di mana pasar gitu ya. Kalau di pasar dekat rumah ada, tapi memang pasar yang dekat rumah sekitaran sini nih ya lumayan, harganya lumayan lah ya. Jadi kebetulan dia juga ada cari sesuatu juga. Jadi rencananya besok itu aku mau ke pasar sambil bawa dia gitu. Biasanya kan aku tuh ke pasar sama mama dan selalu sama mama, tapi untuk besok aku mau bawa dia ke pasar. Aku mau ke pasar gitu, jadi dia aku bawa sekalian. Tapi aku nggak belanja banyak teman-teman. Aku belanja mungkin untuk 1 hari atau 2 hari aja. Setelah itu nanti aku belanja mingguan lagi seperti biasa sama mama. Karena seperti mama itu kan karena kami ini perantau,
mama itu kan nggak punya banyak teman di sini teman-teman. Jadi kalau ke pasar itu sudah menjadi salah satu hiburan yang membuat hati itu lumayan seneng ya. Jadi kita tuh nggak terpaku hanya di rumah aja gitu. Kalau dibawa ke pasar, jalan-jalan paling tidak cuci mata lah, walaupun kita belanjanya nggak banyak-banyak amat. Nah ini ada sisa kacang, pokoknya ini sayur-sayuran, ini sayur-sayur sisa yang ada di kulkas. Jadi itu aku keluarin semua, aku masak semuanya, aku campur-campur aja. Punya santan juga sisa satu kantong kecil, punya kacang juga sisa beberapa lonjor. Terus ini ada cabai hijau juga karena rencananya aku mau bikin lodeh-lodeh ala-ala aku. Aku pakai cabai hijau. Terus ini juga ada timun yang aku beli sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman. Kenapa nggak aku masukin ke box? Karena aku tuh nggak punya box panjang. Aku tuh punya boxnya itu yang ukuran 750 ml, yang bisanya tuh ya buat apa namanya, buat yang kecil-kecil gitu, buat cabe, buat sayur-sayuran juga nggak muat kalau aku beli banyak bayam misalnya gitu, daun-daun itu aku masukin dalam kantong plastik kresek. Tapi kreseknya itu aku cari yang bersih ya teman-teman, karena aku di rumah itu kan ada stok kresek yang kadang-kadang dipakai kalau pas si ade atau pas suami itu bawa apa gitu gitu kan, jadi perlu kantong plastik bersih ya aku jadinya stok kantong plastik bersih. Nah itu juga yang aku pakai untuk nyimpen sayur-sayuran kalau sayuran itu daun-daunan gitu teman-teman. Setelah dibersihin gitu ya, terus aku masukin kantong karena memang aku nggak punya box besar. Dan kalaupun aku punya box besar itu kemungkinan bisa nggak muat di kulkas aku, karena kulkas aku itu memang tipe 2 pintu tapi nggak gede gitu teman-teman. Memang kulkas ya, kulkas keluarga kecil gitu ya. Nah ini jagungnya aku potong-potong nih sambil aku ngebersihin dari rambutnya gitu teman-teman, karena aku takut kalau anak-anak makan tuh bisa keselak gitu ya. Bayangan aku tuh yang begitu aja gitu. Jadi ini aku bersihin sebersih-bersih mungkin supaya nggak ada lagi rambut jagungnya. Setelah itu aku potong-potong. Terus ini ayamnya udah aku rebus tadi, alhamdulillah udah mendidih airnya. Terus aku cuci bersih, aku buang lemak-lemaknya gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngerebus ayam itu jangan lupa dikasih asam dan garam ya teman-teman supaya ada rasanya. Nah ini si kakak lagi ngepel. Dia bilang tadi sekali-kali masuk dong di konten. Ya udah ini aku masukin, asal kamunya aja pede aku mama masukin di sini, aku bilang gitu. Alhamdulillah anaknya pede aja. Terus ini aku mau masak ayam kecap ya teman-teman. Aku pakai merica, bawang merah, bawang putih, terus ada jahe juga dan ada kemiri. Nah untuk tips dari mama kalau mau bikin ayam kecap itu kemirinya harus agak banyak katanya gitu, supaya ada rasa lemak gurih gitu teman-teman, gitu kata beliau. Seperti yang aku bilang, aku nih orangnya nggak pinter masak, tapi aku tetap berusaha untuk masak untuk keluarga ya teman-teman. Jadi aku selalu belajar gitu masak supaya enak. Ya kadang-kadang aku tuh masak bisa rasanya aneh gitu teman-teman, karena aku kadang bisa salah bumbu. Jadi aku tuh diketawain sama mama, bumbunya salah katanya gitu, gini gitu kan ya, bumbunya yang ini, kalau masak ini ya bumbunya ini gitu. Nah alhamdulillah sekarang agak membaik nih akunya, jadi masaknya juga lebih enak, lebih apa sih, lebih nggak sembarangan bumbu gitu ya teman-teman. Ada beberapa masakan kemarin aku tuh yang salah bumbu dan akhirnya diajarin lagi dong sama mama, sambil ya beliau ketawa-ketawa lucu gitu ya teman-teman. Di umur aku seumur ini aku tuh masih bisa salah-salah masak gitu teman-teman, tapi ya sudahlah, itulah pengalamannya. Cuma yang pasti kita jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah menyerah untuk belajar apapun itu. Dan kepada siapapun, jika memang seseorang itu lebih muda dari kita atau lebih tua dari kita, kasih tahu tentang kesalahan kita gitu,
memperbaiki apa yang jadi kesalahan kita itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena kritik itu bisa berasal dari mana saja, selama kritik itu membangun, kita terima dan kita lakukan gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga nggak lupa masukin kecapnya, terus tadi aku masukin kayu manis juga, aku masukin cengkeh juga, terus tadi palanya itu udah aku ulek gitu ya teman-teman. Nah ini aku tambah lagi kecapnya karena ternyata kecapnya itu kurang warna gitu teman-teman, masih agak pucat gitu ya. Nah lanjut di kompor sebelah aku mau masak sayur, ini gercep aja karena aku mau cepat selesai. Aduh lagi-lagi aku nih kepengennya semua cepat selesai. Teman-teman gitu nggak sih? Apa sama-sama aku atau masaknya ala-ala santai gitu ya? Kalau aku tuh pengennya cepat kelar aja. Andaikan bisa ada 4 kompor di dapur ini, mungkin 4-4-nya bakal aku pakai untuk ini itu gitu ya, supaya cepat selesai. Tapi ya aku cuma punya kompor 2 tungku, ya udahlah aku gunakan yang ini aja. Terus untuk sayurnya ini aku pakai bawang merah, bawang putih itu aku tumis aja. Jadi aku tuh nggak pakai bumbu ulek gitu teman-teman. Kemarin waktu aku belanja bulanan, aku tuh lupa beli racik lodeh. Racik lodeh itu enak teman-teman. Alhamdulillah orang rumah cocok gitu ya. Aku cocok, mama cocok. Jadi kadang aku tuh masak sayur lodeh pakai itu juga, selain bumbu kita dari rumah gitu ya, tambah aja bumbu racik lodeh. Tapi ternyata kemarin tuh aku lupa, jadi yang aku beli itu cuma bumbu ayam goreng sama bumbu tempe goreng, bumbu lodehnya ketinggalan. Jadi yang ini aku masak bumbu lodehnya enggak yang pakai ketumbar gitu, enggak bumbu lengkap lodeh gitu teman-teman, tapi lebih ke oseng tapi dikasih santan gitu teman-teman ya. Terus nggak lupa juga dikasih cabai hijaunya supaya lebih sebenarnya nggak bikin pedas ya, cuma apa ya, kalau cabai hijau itu dimasukin ke sayur tuh ada wangi-wangi tersendiri gitu teman-teman, enak banget wanginya. Itu aku potong-potong kasar aja, terus aku cemplungin. Nggak lupa dikasih gula, garam, dan kaldu jamur, lalu diaduk-aduk ya teman-teman. Tinggal tunggu mendidih aja, nggak lama lagi bakalan mateng. Sambil aku ngecek juga ayam yang ada di kompor sebelah. Aku mau aduk-aduk juga. Nah ini rencananya kuahnya ini mau agak aku keringin sedikit. Sengaja memang aku bikin banyak di sini kuahnya. Supaya ayamnya itu mateng banget, bener-bener mateng sampai ke dalam gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sayurnya udah mateng aja. Nah ini aku masukin ke dalam mangkok, aku nggak bagi 2 karena ini apa namanya, cuma sedikit sayurnya, jadi aku pikir kalaupun habis di siang ini ya udahlah nggak apa-apa, nanti sore nggak makan sayur. Tapi ternyata sayurnya itu alhamdulillah bertahan sampai malam, karena si adek tuh kadang bisa nggak makan gitu loh kalau siang teman-teman, aku tuh sampai jengkel sendiri. Kadang aku tuh maunya kan kalau makan pagi, siang, sore gitu makan yang teratur. Tapi si ade ini kadang-kadang tuh siang, kalaupun dia makan tuh makan siang bisa jam 4 gitu. Kadang mesti diingatin lagi berulang-ulang baru dia pergi makan. Nah ini pas kebetulan hari ini dia makannya tuh rada siang gitu ya teman-teman, rada jam 2-an gitu. Jadi makan sayurnya cuma dikit. Akhirnya sayurnya bisa bertahan sampai malam. Nah ini aku punya nanas ini aku beli waktu food prep kemarin juga, masih ada sisa 1, udah kuning banget dan ternyata rasanya manis teman-teman. Cuma ini aku mau bikin sambal nanas ya teman-teman. Nah sambal nanas ini biasanya aku bikin dari nanas yang masih belum terlalu kuning, tapi sudah ada semburat kuning gitu ya teman-teman, tapi mateng, tua gitu nanasnya. Tapi ini karena aku punyanya nanas yang
mateng ya udah aku pakai nanas yang ada aja. Sama aja kok rasanya, enak juga. Cuma ini nggak asam lagi. Kalau yang nanas itu kan biasanya agak ada rasa asamnya sedikit. Nanasnya ini aku cincang-cincang begini, setelah dikupas dan dibersihkan, dibuang matanya itu dicincang begini aja, dicincang kasar aja teman-teman. Nah untuk bagian tengahnya itu aku potong kecil-kecil, aku taruh di bawah tudung saji, biasanya adik suka makannya. Nah bumbu sambalnya seperti sambal-sambal yang lain, cabai, bawang merah, bawang putih, dan jangan lupa terasi ya teman-teman, karena terasi itu yang bikin enak. Terasi itu yang membuat rasanya itu lebih khas gitu teman-teman. Nah untuk ini apa namanya, cabai keritingnya ini aku ulek satu demi satu, karena biasanya kan cabai ini kan agak rada sulit hancur gitu ya teman-teman, jadi aku ulekin satu-satu pakai garam gitu. Dan ini aku dapat tips dari tetangga aku, katanya kalau mau cepet ngulek cabai keriting itu satu-satu aja kata, jadi nggak apa namanya, nggak terasa berat gitu untuk ngulekin cabai. Nah itu terasinya, aku tadi hampir lupa juga, setelah aku mikir-mikir ini bumbunya apa gitu ya, aku ambil terasi dulu dari dalam kulkas, baru aku cemplungin ke ulekannya. Nah ini aku mau mulai masak. Aku tumis dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman. Masak sambal nanas ini simple banget, cuma seperti di sayur aja gitu teman-teman. Jadi cabenya tuh di apa namanya, di bumbunya itu dioseng gitu. Nah setelah harum nanti baru dimasukin nanasnya. Nah cuma kalau nanasnya ini, kalau dia nanasnya agak muda, itu mungkin memerlukan gula yang agak banyak, mungkin bisa 2 sendok atau 3 sendok gitu teman-teman, karena kalau asam kan kurang enak ya, jadi dibikin agak manis gitu. Tapi karena ini nanasnya udah mateng, jadi gulanya nggak usah terlalu banyak lagi, disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Siapa tahu nih teman-teman mau nyobain nih sambal nanas, seger loh teman-teman. Dan sambal nanas ini paling cocok berteman sama ikan asin. Jadi kalau pagi-pagi aku biasanya itu aku sisain sedikit gitu ya, jadi pagi-pagi makan pakai ikan goreng atau ikan asin, ataupun cuma sekedar makan pakai ini aja tuh udah enak banget teman-teman. Nah jadi masaknya kayak gini aja, simple banget. Jadi nanti tuh keluar airnya gitu teman-teman. Ini nggak ditambah air ya teman-teman, ini air dari nanasnya sendiri. Jadi diaduk-aduk lagi, terus ditutup lagi sampai matang. Nah ini aku tambahin gula 1 sendok lebih dikit, karena aku rasa udah cukup. Ini nanasnya udah manis, terus kasih garam juga, dan dikasih kaldu jamur ya teman-teman. Karena aku pakai kaldu jamur, tapi kalau buat teman-teman yang pakai kaldu ayam atau kaldu sapi silahkan ya. Nah udah berubah warna nih teman-teman, udah mateng, alhamdulillah. Sambalnya udah jadi. Alhamdulillah teman-teman, jangan lupa bersyukur dengan apa yang udah menjadi rezeki kita. Nah aku seneng banget, ini aku udah selesai masaknya. Jadi inilah lauk kami hari ini menu kami hari ini. Menu simple, ayam kecap, sayur lodeh ala kadarnya, ala aku, dan sambal nanas. Oke nih teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, dan makasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.